Sahabat IND, ketemu lagi. Nah, saya akan mencoba menjelaskan ya hal-hal yang menurut saya ini perlu kita benahi dalam negara kita. Ya, kita lihat tayangan berikut ini. Besar itu Pak. Itu kalau jaringan komputer itu jasa sewa itu jaringan komputer tuh 38 M. Jadi sewa jaringan komputer 38 miliar. Betul. Itu sewa jaringannya. Betul Pak. Nah, kita sewanya kemana? Dari katalog Pak ya. Oh, katalog. Sewa jaringan ya, bukan beli komputernya kan? Bukan. Sewa jaringannya. Betul. Nah, sewa jaringannya 38 miliar. Betul. Yaitu mengakseskan 38 miliar itu untuk mengakses dan membangun jaringan apa? Mengkoneksikan apa? Di sini ada 3 Pak. Mm-mm. Penyediaan infrastruktur jaringan internet untuk instansi perangkat daerah. 38 perangkat daerah. Itu 17 miliar. Untuk jaringan intranet pemerintah daerah 38 juga, itu 19 miliar. Kemudian untuk infrastruktur jaringan intra pemerintah daerah provinsi ke 27 kabupaten kota itu 1 miliar. Berarti kan jaringan itu ada jaringan yang tertutup di internal Pemprov, ya kan, ada jaringan yang mengkoneksikan ke kabupaten kota. Betul Pak. Nah, logikanya kenapa yang mengkoneksikan lebih kecil, gitu loh. Barangkali bisa jawab dari sisi pengetahuan, saya kan nggak tahu tentang itu. Sahabat INDLC, kali ini saya akan berfokus kepada apa itu berpikir, khususnya dalam dunia pekerjaan. Karena ternyata kalau saya coba lihat gitu ya, berpikir ini bukan menjadi satu keahlian, satu kemampuan yang nature. Sebenarnya itu kan bisa muncul ketika juga diajarkan tentang cara berpikir di sekolah. Tapi karena sekolah kita, pendidikan kita lebih banyak menghafal, ya, tidak mendorong untuk berpikir, itulah yang membuat seringkali orang-orang yang masuk dunia kerja ini tergagap-gagap. Padahal saya sering lihat, simple sekali, perintahnya simple, caranya simple, tapi karena mereka terbiasa dengan menghafal. Kalau menghafal itu kelemahannya apa? Kalau yang mereka perhatikan itu ternyata tidak sesuai dengan ideal yang sering mereka dapatkan dari buku atau dari guru, mereka tergagap-gagap, aduh gimana ya? Nah, ini masalah. Padahal dalam dunia kerja, 90% yang mereka hadapi adalah dunia yang penuh dengan masalah. Mungkin perusahaan bilang, Pak, kan ada SOP, ada WI, ada aturan. Betul. Tapi dalam kenyataan proses seseorang melakukan sesuatu, Anda bisa lihat, loh, ini SOP-nya begini, tapi kondisinya begini. Saya ikut SOP, ikut kondisi, atau harus bagaimana? Muncul masalah lagi. Ya kan? Atau misalnya contoh, saya harus berhadapan dengan orang lain. Ya, koordinasi lah. Ya, kalau secara umum, koordinasi gampang. Saya tinggal ngomong, orang ikuti perintah, selesai. Tapi nyatanya, loh, kalau saya koordinasi, tapi kok dia tidak mau mengikuti apa yang saya inginkan ya. Lalu saya harus bagaimana? Masalah lagi. Ya, 90%. Anda bisa bayangkan, itu bukan angka yang sederhana. Artinya apa? Artinya semua orang yang bekerja, mereka harus tahu dan sadar ya bahwa masalah itu adalah bagian dari pekerjaan. Apalagi semakin tinggi level, semakin tinggi permasalahan yang harus mereka hadapi, semakin strategis permasalahan itu. Mungkin kalau staf-staf yang di bawah, karena mereka hanya eksekutor, mungkin nggak terlalu banyak lah. Mungkin ada masalah, tinggal tanya atasan. Supervisor, boleh lebih banyak masalah, karena mereka punya kewenangan. Mereka punya decision making yang harus mereka buat. Mungkin masalah. Manager, lebih banyak lagi. Kepala divisi, lebih banyak lagi. GM, lebih banyak lagi. Apalagi direktur. Mungkin direktur itu hidupnya penuh dengan masalah. Makanya gajinya lebih besar, gitu kan ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Kenapa berpikir ini harus kita dorong sejak orang masuk pertama kali. Harus kita push, harus kita paksa ya. Sebelum pelatihan-pelatihan yang lainnya. Komunikasi mudah. Pelatihan mengenai attitude ya mungkin agak susah, tapi sebenarnya itu belakangan. Kunci dasarnya adalah berpikirnya bisa atau enggak. Nah, para psikolog yang biasanya membantu perusahaan-perusahaan untuk seleksi juga hati-hati. Kalau orang dengan IQ tertentu
ya, lalu juga dengan karakteristik berpikir yang kaku, yang tidak fleksibel, yang cara berpikirnya tidak match, itu merupakan indikasi bahwa ketika orang itu bekerja nanti akan mengalami kesulitan. Gitu kira-kira. Ya. Oke, kita lihat dulu berpikir dalam dunia organisasi. Berpikir itu apa sih? Jadi berpikir itu kan adalah proses, ya kan? Proses dalam otak manusia untuk mencari solusi. Ya. Masalah ini kan bergradasi dari yang paling ece-ece gitu ya. Saya susah bangun pagi ya, gimana caranya ya? Oh, saya harus tidur lebih dulu, atau saya harus tidak boleh minum kopi, atau saya minum obat tidur dulu supaya bisa tidur, atau saya berusaha untuk tidak makan malam dulu, dan makin banyak. Itu hanya urusan bangun tidur. Apalagi dengan dunia pekerjaan yang kompleks. Harus berhadapan dengan orang, dengan atasan, dengan klien, dengan vendor, dengan pihak ketiga, dan lain sebagainya. Artinya apa? Berpikir itu diperlukan. Ya, supaya apa? Supaya setiap langkah aktivitas kerja seseorang itu bisa terselesaikan dengan baik. Itu kuncinya. Saya ingin ambil sederhana sekali, ya. Nah, manfaat dari berpikir adalah kita tidak lagi jadi orang yang stres. Karena kalau kita tidak terlatih dengan berpikir, lalu kita berhadapan dengan orang-orang, situasi yang dinamis, agile, berubah-ubah, kita bingung, waduh gimana nih? Padahal saya belajar SOP-nya ini, tapi kok nggak bisa di sini ya? Padahal saya disuruh ini, tapi kok nggak bisa ini ya? Betul. Kita harus fleksibel, belajar berpikir dari sudut pandang, gimana cara menyelesaikannya, pakai metode, pakai cara yang inovatif, kreatif, dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak terjebak dalam kondisi yang menimbulkan stres. Saya lihat ya, banyak sekali orang-orang yang datang psikolog ya, yang sudah parah. Lalu mereka umumnya dikirim oleh perusahaan. Lalu coba saya analisa, kenapa ya orang ini kok sampai sedemikian stres tempat kerja? Umumnya itu artinya saya tidak bisa bilang semuanya. Sebagian besar karena kemampuan berpikir mereka yang rendah. Sehingga begitu menghadapi tantangan-tantangan begitu banyak, mereka gagap. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, ini kondisi yang sangat parah menurut saya. Apalagi dalam dunia kerja. Jadi kesehatan mental itu juga bisa dibangun salah satunya dengan memperbaiki cara berpikir menyelesaikan masalah di tempat pekerjaan. Nah, ini penting sekali ya. Kalau prosesnya apa? Kembali ke proses yang dasar ya. Jadi tentu bicara tentang yang namanya masalah. Masalah itu apa sih? Masalah itu kalau ideal, first, kenyataan, ini ada gap. Ini yang disebut sebagai masalah. Kalau nggak ada gap, ya tidak masalah. Ya kadang-kadang orang memilih masalah pun juga yang tidak jadi masalah dibuat masalah, yang masalah dibuat tidak ada masalah. Kacau balau. Berarti untuk kita bisa mengidentifikasi masalah, ini perlu yang namanya teknik. Perlu yang namanya tools. Agar kita bisa mengidentifikasikan, oh ini masalah. Oh ini bukan masalah, dan lain sebagainya. Ya, ini contoh yang basic tentang bagaimana dalam konteks organisasi. Kita lihat lanjutannya berikut ini. Kita lanjutkan ya, bahwa apa yang kita lakukan tidak punya tujuan apapun, mempermalukan, menceritakan masa lalu, tidak. Tujuan kita hanya ingin memberikan pelajaran pada seluruh masyarakat di Jawa Barat bahwa rakyat punya hak untuk mengetahui alokasi pembiayaan pemerintahnya, karena kita sudah mendeklir diri good governance, gitu kan? Yeah.